Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Saat itu, seorang utusan dari keluarga utama datang menemui Bijir dan manajer Jihua, dan utusan itu tidak lain adalah sang kepala pelayan Baskerville, yaitu Barrymore. Barrymore juga menyampaikan rasa senangnya pada Bijir setelah dia meninggalkan klan Baskerville. Tuan muda Baskerville langsung menjadi orang yang hebat dan sangat terkenal di kota underdog ini. Nampaknya Jihua baru pertama kali ini melihat sang kepala klan Baskerville. Jihua juga mengetahui tentang Barrymore. Orang itu telah mengabdi sebagai kepala pelayan dengan talentanya selama 4 generasi berturut-turut. Jihua juga terlihat sangat bahagia, yang mana saat ini dia bertemu dengan idolanya. Bijir menebak jika kedatangan Barrymore kemari itu artinya Hugo sang kepala klan Baskerville menyuruh Bijir untuk menemuinya. Barrymore berkata itu memang benar. Kepala klan telah memuji keberhasilan tuan muda Bijir dan meminta Barrymore untuk membawa tuan muda Bijir pulang ke rumah utama. Barrymore juga berkata Hugo sangat bahagia saat memberi perintah itu. Tapi sepertinya Bijir tidak mempercayai pada bagian Hugo yang bahagia itu. Hugo saat itu melihat kinerja Bijir sebagai wakil konsul yang baru, yang mana dia kini menjadi orang yang dicintai oleh warga kota underdog. Bijir juga memperoleh peringkat pertama sebagai orang yang dipercaya oleh pedagang, dicintai para petani, dan dikagumi oleh anak-anak. Menurut Hugo, keberhasilan Bijir ini telah menyangkal image yang mengatakan bahwa klan Baskerville hanya bisa mengandalkan pedang saja, tapi tidak bisa menggunakan otak mereka. Hugo pun saat itu secara langsung memuji Bijir karena anak kebanggaannya telah memajukan kota underdog dan menunjukkan prestasi yang sangat memuaskan. Dengan begitu, Hugo langsung memberi hadiah pada Bijir, dan hadiah tersebut adalah tahun ini Bijir akan dimasukkan ke dalam akademi. Bijir sudah menduganya hadiah tersebut yang akan diberikan kepadanya, sebuah akademi terhebat yang dihadiri oleh orang-orang paling elit di kekaisaran, karena anak-anak berstatus tinggi dari kaum bangsawan masuk ke akademi ini. Murid-murid itu pun diwajibkan untuk tetap tinggal di asrama yang telah ditentukan. Itu juga merupakan kesempatan Bijir untuk menjadi kuat sembari menghindari perhatian Hugo. Saat itu Hugo juga ingin mengirim beberapa orang untuk ikut bersama Bijir, tapi dia masih bingung dan menanyakan Bijir kira-kira siapa di antara saudaranya yang ingin Bijir ajak. Bijir menyarankan untuk mengajak Haibro bersaudara karena dia paling dekat dengan mereka. Hugo menanyakan apakah Bijir masih mengingat buah rencana yang dia katakan saat masih berumur 8 tahun. Bijir tentu masih mengingatnya, rencana penyerahan tambang rubi ke klan Morgu, lalu memanfaatkan mereka untuk menghabisi suku barbarian yang ada di sana. Dan Hugo berkata rencana Bijir itu kini telah berhasil. Bijir menanyakan apa maksudnya itu. Hugo pun menjelaskan bahwa klan Morgu ingin melakukan serangan gabungan. Mereka sangat ingin bekerja sama mengenai hal itu. Jadi sepertinya itu sesuai dengan rencana Bijir. Hugo saat itu juga menyuruh Bijir untuk melakukan inspeksi wilayah sebelum masuk ke akademi itu. Bijir juga bisa memeriksa apakah hukum yang Bijir ubah sudah diterapkan di sana atau belum. Setelah itu, Bijir berangkat menuju ke tambang rubi. Dia juga berpamitan dengan manajer Jihua. Menurut Bijir, manajer Jihua adalah orang yang bisa diandalkan. Kota underdog akan baik-baik saja.
Di dalam perjalanan, Beecher menyuruh mereka untuk keluar sekarang. Beberapa anggota Connect Pitbull kini mengawal perjalanan Beecher. Salah seorang memimpin Connect Pitbull lainnya. Dia adalah Stafford. Stafford memastikan perjalanan tuan muda Beecher akan berjalan dengan aman. Stafford juga menyampaikan pada Beecher, paman Beecher, yaitu Boston Terrier yang merupakan komandan Connect Pitbull sejak insiden lelang budak itu. Dia bersikeras untuk merekrut Beecher ke pasukan Pitbull. Tapi Beecher terlihat selalu tidak nyaman jika berada di dekat pamannya itu. Mereka kini telah sampai di lokasi penambangan batu rubi yang mereka sewakan kepada klan Morgul. Menurut pengamatan Beecher, keadaan di sini baik-baik saja dan tidak ada yang melanggar hukum. Tim khusus ini bukan dikirim untuk inspeksi, melainkan untuk membasmi para barbarian. Beecher juga mengetahuinya. Klan Morgul sangat serius mengenai masalah ini. Mereka juga membentuk sebuah grup yang berisikan 100 mage. Namun di sisi lain, klan Baskerville hanya mengirim beberapa lusin Knight termasuk Stafford sekarang. Ini seperti yang Hugo katakan, tidak salahnya melihat gaya hidup para barbarian itu. Di lokasi tambang rubi itu banyak sekali terlihat duri-duri besar yang berada di sekitarnya. Dan duri itu terbuat dari elemen tanah para penyihir klan Morgul. Duri itu hasil serangan sihir yang klan Morgul lakukan pada suku barbarian. Ini juga dijadikan sebagai peringatan mengerikan pada suku barbarian. Beecher juga teringat sebelum dia regresi. Hal seperti ini juga dilakukan oleh Camus Morgul di kehidupannya yang sebelumnya. Saat itu ada beberapa orang yang mencegah Beecher dan rombongannya untuk memasuki tambang rubi itu. Mereka adalah 3 gadis mage dari klan Morgul. Beecher mengenal gadis-gadis ini sebelum dia regresi. Mereka merupakan 3 bunga klan Morgul, yaitu si kembar Highsis, Midsis, dan Lowsis. Beecher mengatakan pada mereka yang mana dirinya adalah perwakilan dari klan Baskerville yang datang untuk menginspeksi wilayah dan mempererat hubungan antar kedua klan. Namun alih-alih membuka, gadis-gadis itu malah menyuruh Beecher untuk menunggu sampai besok. Beecher pun mengatakan pada mereka atas dasar apa mereka menolak Beecher yang masuk ke wilayahnya sendiri. Mereka juga beralasan karena merekalah yang sekarang menyewa tempat ini. Gadis-gadis itu juga mengejek Beecher yang tidak tahu mengenai hukum perlindungan penyewa yang merupakan hukum dari klan Baskerville itu sendiri. Beecher pun saat itu semakin jengkel dengan kata-kata mereka. Sembari mengeluarkan auranya, Beecher juga berkata pada mereka bahwa hukum itu telah Beecher ganti supaya Beecher bisa mengusir penyewa yang tidak dia sukai. Tiba-tiba gadis-gadis itu merasakan aura dan ancaman yang sangat kuat. Sekali lagi Beecher menyuruh mereka untuk segera membuka gerbang. Aura swordsmanship langsung memberi tekanan pada mereka dan menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara kedua klan. Namun salah satu dari gadis itu merasa direndahkan. Sihir air pun langsung dia keluarkan. Dia juga menyinggung Beecher sebagai anak gila yang menjadi pemimpin di kota underdog. Tanpa memikirkan resiko yang dia dapat, dia langsung mengarahkan sihirnya pada Beecher. Sihir air itu nyaris mengenai Beecher dan kuda yang dia tunggangi. Gadis itu masih tetap mengatakan bahwa mereka harus menunggu dan tidak boleh masuk wilayah sewaan klan Morgul. Dia juga menantang Beecher jika tetap bersikeras ingin memasuki gerbang ini. Menurut Stafford saat itu, hal seperti ini memang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata saja. Beecher juga menyetujuinya. Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba 3 orang dari anggota Connect Pitbull muncul dan mengejek ketiga gadis tersebut. Beecher sepertinya mengenali suara ini.
Ketiga gadis itu sontak saja semakin emosi, dan ternyata ketiga orang itu adalah si kembar Haikru bersaudara. Kelihatannya memang ada kemiripan dengan gadis-gadis itu yang dijadikan simbol antara kedua klan. Alih-alih merasa lega karena ikut dibantu, tapi sepertinya menurut Bijir mereka bertiga juga merupakan masalah.